Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Arab sebagai pembelajar pemula. Sebelum itu, perkenalkan saya Citra Wulan Sinorowati dengan NIM terakhir 084. Untuk materi yang pertama yaitu pondasi dalam 4 keterampilan berbahasa Arab. Yang pertama ada keterampilan mendengarkan atau al-istima. Keterampilan mendengarkan ini adalah keterampilan awal dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jika dalam keterampilan ini mengalami kegagalan, maka dapat menyebabkan kegagalan pula pada proses pembelajaran keterampilan berbahasa Arab yang berikutnya. Untuk keterampilan berikutnya yaitu keterampilan berbicara atau al-kalam. Keterampilan berbicara dan mendengarkan adalah keterampilan berbahasa Arab yang saling terkait. Ibaratnya, orang yang dapat mendengarkan dengan baik akan dapat berbicara dengan baik pula. Namun sebaliknya, orang yang tidak dapat mendengarkan dengan baik tidak dapat berbicara dengan baik pula. Keterampilan berikutnya yaitu keterampilan membaca atau al-qiraah. Keterampilan membaca merupakan cara untuk menambah kosakata baru yang belum dikenal. Seseorang dapat membaca dari berbagai media seperti majalah, buku, kamus, dan lain sebagainya. Untuk keterampilan berikutnya yaitu keterampilan menulis atau al-kitabah. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling sulit. Keterampilan menulis tidak hanya mencakup penguasaan seluruh keterampilan yang ada, tetapi juga mempelajari aspek kebahasaan seperti qawaid, mufradat, balaghah, dan juga memilih diksi atau pilihan kata yang tepat. Untuk materi yang berikutnya yaitu tips untuk pembelajar pemula dalam keterampilan berbahasa Arab. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Tidak perlu terburu-buru untuk menguasai seluruh aspek dalam bahasa Arab sekaligus, tetapi berfokuslah pada langkah-langkah kecil dan bertahap. Yang kedua, latihlah secara konsisten. Luangkan waktu setiap hari untuk belajar bahasa Arab meskipun hanya sebentar saja. Konsisten adalah kunci utama keberhasilan. Yang ketiga, carilah sumber belajar yang menarik. Gunakan berbagai sumber belajar seperti buku, aplikasi, video, atau platform online untuk membuat belajar bahasa Arab lebih menyenangkan. Yang keempat, jangan takut untuk membuat kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Terus berlatih dan belajar dari kesalahan yang pernah dialami. Yang kelima, temukan komunitas belajar. Bergabunglah dengan komunitas belajar bahasa Arab online atau offline untuk mendapatkan motivasi dan dukungan dari sesama pembelajar. Untuk yang berikutnya yaitu sumber belajar bahasa Arab. Adapun berbagai sumber belajar bahasa Arab yang digunakan untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama, untuk keterampilan mendengarkan atau al-istima dengan menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi oleh manusia dimulai dengan transformasi sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Yang dimaksud teknologi sebagai sumber belajar di sini seperti radio, YouTube, musik, aplikasi, platform online, dan lain sebagainya. Untuk keterampilan berbicara atau al-kalam. Yang pertama dengan menggunakan papan tulis. Papan tulis digunakan oleh guru untuk menulis kosakata yang sulit saja. Tulisan guru ini juga harus besar dan jelas karena menjadi contoh untuk peserta didik. Dan juga ketika menulis, badan guru tidak menghalangi tulisan sehingga peserta didik dapat melihat. Yang kedua dengan menggunakan jam dinding buatan. Guru membuat jam dinding buatan dari kardus atau bahan apapun dan membuat jarum jam yang dapat diputar dan diarahkan. Guru mengarahkan jarum jam dan dapat menanyakan kepada murid seperti jam berapa sekarang atau jam berapa sekolah sudah selesai dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga dengan menggunakan permainan bahasa. Guru mengajak peserta didik untuk bermain permainan yang bernama Siapa Temanku. Dengan cara salah satu peserta didik ditunjuk untuk berperan sebagai seseorang yang kehilangan temannya di dalam keramaian. Siswa tersebut diminta untuk bertanya kepada siapapun yang ia temui
dengan cara mendeskripsikan temannya yang hilang dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian untuk keterampilan membaca atau al-qiraah dengan menggunakan buku. Buku dapat menjadi dasar untuk belajar bahasa Arab, seperti dengan mencari kosakata baru yang belum diketahui dan membacanya berulang-ulang agar mudah menghafalnya. Contohnya dengan membaca kamus, majalah, dan buku pelajaran. Yang kedua dengan menggunakan aplikasi. Banyak tersedia berbagai aplikasi pembelajaran bahasa Arab yang dapat digunakan di mana saja melalui smartphone kita. Kemudian keterampilan menulis atau al-kitabah dengan latihan menyalin, sering melatih menyalin teks Arab dari berbagai sumber dapat melatih menulis huruf Arab dengan lebih baik, rapi, dan juga benar. Untuk yang berikutnya yaitu dengan menggunakan teka-teki silang atau TTS berbahasa Arab. Teka-teki silang berbahasa Arab ini dapat menjadikan media pembelajaran yang menyenangkan, juga dapat melatih kemampuan dalam menulis dan mengenali kosakata baru. Yang ketiga dengan menggunakan kartu kosakata. Guru membuat kartu kosakata yang berisi kata Arab, transliterasi, dan juga artinya. Guru juga meminta peserta didik untuk menghafalkan kosakata tersebut sehingga dapat membantu untuk mengenali banyak kosakata baru. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari berbagai informasi tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.